Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Tentunya baik-baik saja, sehat semua. Kita lanjutkan materi pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7 dalam metode pembelajaran jarak jauh ya. Baik nak, kita sampai pada pembahasan tentang possessive adjective di halaman 38, halaman 38 ya. Jadi melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, yaitu kita membahas tentang pronoun. Pronoun itu maknanya dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Jadi kita menggunakan kata ganti untuk menyebut nama, baik orang yang berbicara seperti Pak Nanang nanti mengganti namanya dengan saya, kemudian mengganti orang yang kita ajak bicara, banyak orang yang kita ajak bicara, teman-teman kita namanya macam-macam deh, kemudian kita ganti dengan kamu, kemudian ada dia, ya ada mereka, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan kata ganti atau dalam bahasa Inggris namanya pronoun ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang pronoun untuk subjek. Subjek pokok kalimat yang biasa di depan. Jadi kalau ada bahasa Inggris berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi saat dia berada di depan, dia sebagai subjek dalam hal ini, maka untuk saya kemarin kita bahas menggunakan I ya. Kemudian untuk kamu you ya, itu ada 7 kata gantinya. Atau biasa Pak Nanang menyebutnya untuk lebih simpel dengan Dewi, Ayu, Si, He, It. They, mereka ya, kata ganti orang ketiga yang lebih dari satu. Kemudian we, kita ya. Kemudian I, saya, orang yang berbicara. You ya, Dewi, Ayu ya. You, orang yang diajak berbicara atau orang kedua. Kemudian ada si, dia, perempuan untuk orang ketiga ya. Jadi orang yang kita bicarakan, orang yang tidak ada di tengah kita, atau orang yang mungkin di samping orang yang kita ajak bicara. Kemudian he untuk laki-laki, sama penggunaannya dengan si. Dan yang terakhir adalah it, yaitu kata ganti benda atau binatang ya. Jadi misalnya chicken itu ayam, kata gantinya adalah it ya. Kucing cat ya, kata gantinya juga it. Jadi misalnya Pak Nanang bilang seperti ini, saya punya kucing, dalam bahasa Inggrisnya I have a cat ya. Kucing itu hitam, maka kucingnya kita ganti dengan it. It is black ya. Dianya si kucing tadi, kucing saya adalah hitam. Nah itu untuk subjek. Dan untuk objek juga kita sudah pelajari nah, yaitu objek biasanya di depan ini penderita ya, korban ya. Di belakang I menjadi me. Misalnya mohon maaf ya, kamu sayang dengan ibu, I love you mom ya. I love you mom, saya sayang sama kamu bu. I love you mom ya. Ini saya. Nah sekarang ibu sayang sama kita, mom you love me. Ibu sayang dengan saya, you love me, maka saya menjadi me. Tapi kalau di depan tadi menjadi I ya. Itu kemudian ya, untuk kamu tetap you, Nah kemudian untuk dia laki-laki him. Misalnya I love my father, saya sayang dengan ayah saya. Nah ayah ini kan laki-laki, orang ketiga tidak ada di kelas ya misalnya, atau orang yang kita bicarakan, maka kita bilang I love him. Himnya kembali kepada ayah. Nah untuk ibu ini kan she untuk subjeknya. Untuk objeknya dia berubah menjadi her. Bacanya apa nak? Her ya, bukan hair tapi her. Misalnya saya sayang dengan ibu saya, I love my mother. Atau saya sayang dengan dia, dianya maksudnya ibu saya, I love her ya. Nah, kemudian ya, untuk mereka, bapak dan ibu lebih dari satu, itu kan they. Kalau untuk subjek, jadi lebih dari satu, mereka ya, dia dan dia. Maka kita akan bilang I love my father and my father. Dalam bahasa Inggris I love them, saya sayang dengan mereka. Siapa merekanya? My father and my mother. I love them. Bacanya them ya.
Kemudian untuk kita us. Ya, kamu dengan adik kamu bicara ibu sayang sama kita nggak boleh seperti itu. Maka kita bilang mother loves us. Tulisannya us, bacanya us. Ibu sayang dengan kita. Ya, mother loves us. Ya, nah ini ya. Kemudian yang it tetap sama kalau it. Subjek dan objek ini it sama. Jadi misalnya tadi I have a cat. Saya punya seekor kucing. Saya sayang dengan kucing saya. I love it. Saya menyayanginya. It-nya ini kata ganti dari the cat, dari kucing. Ya, ini yang disebut dalam bahasa Inggris adalah pronoun, yaitu kata ganti. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini untuk sebagai subjek dan objek. Nah, sekarang kita sampai pembahasan pada possessive adjektif, yaitu milik atau kepunyaan. Ya, misalnya dalam bahasa Indonesia buku saya. Ya, ini nggak bisa kita gunakan saya. Saya tadi sudah belajar sama anak-anak ada dua, ada I, ada me. Kita nggak bisa bilang I book. Kalau I book saya buku, atau book me, tidak juga. Maka untuk bilang saya yang dilanjutkan dengan benda atau sesuatu yang menyatakan itu punya saya, punya kita nih ya, punya saya pribadi, maka kita gunakan my. Ini yang biasanya kamu gunakan my name, nama saya. Bukan I name, bukan name me, bukan name I, tapi my name. Jadi my book, nama my ini adalah possessive adjektif, kata milik kepunyaan dari I. Ya, I. Kemudian untuk you menjadi your. Ya, the cat is black. Kucing ini hitam. Ya, your cat is black. Kucing kamu hitam. Jadi bukan cat you, bukan you cat. Your name, nama kamu. Ya, ini you. Kemudian ya, he. Ini untuk subjeknya he. Tadi kita belajar. Untuk objeknya him. Ya, he. Dia laki-laki. Seorang diri. Bisa bapak. Bisa kakak kita yang laki-laki sendiri. Itu kata-katanya he untuk subjeknya. Dan untuk objeknya adalah him. Nah, untuk kepunyaan. Ya, misalnya bapak pergi ke kantor naik mobil. Mobilnya warnanya atau mobilnya adalah apa misalnya merah. His car is black. His car, mobilnya ya, his car. Jadi his car ini mobilnya, mobil siapa? Mobil bapak. Ya. Jadi ada I have a teacher. Saya punya seorang guru. His name, namanya, berarti gurunya laki-laki. Ya, oke. Kemudian she ini sama dengan objeknya. Jadi her tadi juga objek, I love her. Nah, untuk untuk possessive adjektif, untuk kepunyaan juga menggunakan her. Ya, her name, nama dia. I have a teacher. She is a woman. Saya punya seorang guru, dia adalah perempuan. Her name, namanya, karena perempuan, her name, namanya. Nama guru tadi, her name is Mrs. Ajiza misalnya, namanya Bu Ajiza dan seterusnya. Ya, kemudian it menjadi its, ada s-nya di ujungnya. Kemudian we menjadi our father, bapak kita. Our class, kelas kita. Our school, sekolah kita. Kemudian they menjadi their, ya, they mereka, sekarang their teacher, guru mereka. Their father, orang bapak mereka. Nah, ini yang kita gunakan untuk possessive adjektif, yaitu untuk mengungkapkan kepunyaan. Jadi 3 kata ganti yang sudah kita pelajari. Yang pertama untuk subjek, ya, Dewi, Ayu, she, he, it. I, you, we, they, she, he, it. Kemudian yang kedua untuk objek, ada me, ada you, ada him, ada her, ada them, ada us, ada it. Ya, ini. Kemudian untuk untuk posesifnya, untuk kepunyaan, ya, ada my name, kemudian ada your name, ada his name, ada her name, ada its name, ada our, ada their. Nah, ini ya yang kita gunakan untuk menyatakan kepunyaan, ya. Jadi 3 sudah pronoun yang kita bahas, ya. Ini mudah-mudahan kalian bisa pahami. Baik, nah kita lanjut di halaman 40, not 40 itu 40, kalau 14 dia 14, ya. Nanti kita belajar angka, tapi sepintas Pak Nanang ingatkan dalam bahasa Inggris itu kita sedikit punya cara untuk mengingat angka, ya.
Jadi angka dasarnya adalah 1 sampai dengan 10, 1 until 10 ya. Kemudian nanti untuk belasan dikasih tin belakangnya mulai dari 13, 13, kemudian 14, 15 tapi tidak 15 ya, sampai dengan 19. Asalnya 9 kemudian tambahkan tin. Dan kemudian untuk puluhan tinggal kita kasih t belakangnya. Ya, tapi kalau 20 nggak tuh t juga, 20 ya. Kemudian 30-nya menjadi 30, 40 menjadi 40 dikasih t ya. Nanti tetap angka satunya ikut di belakang, 21, 22 dan seterusnya. Baik, nanti kita ketemu pada pelajaran tersebut. Kita di halaman 40 yaitu belajar tentang kata kerja have atau has. Ya. Have atau has yang artinya adalah di sini ya mempunyai. Ya, jadi mempunyai itu dalam bahasa Inggris ada dua kata, have dan has ya. Kenapa nggak satu? Karena nanti penggunaannya ada perbedaan ya. Have untuk siapa, has untuk siapa. Itulah salah satu yang mungkin bukan rumit ya, tapi kekayaan dari bahasa Inggris. Bahasa Indonesia pun kaya tentunya. Ya, have sama has. Have itu mempunyai, has juga mempunyai. Ya, nih kita lihat subjek ya, have. Nah, have digunakan yang artinya mempunyai untuk subjek, untuk pokok kalimat kata ganti yang tadi sudah kita belajar. Itu misalnya untuk siapa? I. Jadi I have a cat. You have you have a kite. Kamu punya layang-layang, lagi musim layang-layang. We have planning. Kita punya rencana. Ya, they have parent. Mereka punya orang tua. Ya, and plural subject dan kata ganti untuk subjek yang plural. Plural yaitu jamak, lebih dari satu. Ya, nah has. Nih, sisanya tuh tadi untuk Dewi Ayu, makanya Pananang bisa ya. Untuk Dewi Ayu pakainya have untuk punya. Jadi I have, Dewi, they have, we have, I have dan you have. Tapi kalau untuk has, ini yang she, it. She has, he has dan it has. Ya, he has, dia punya, dianya laki-laki, pakai he. Tapi kalau I pakai have. Ya, she pakai has, dia punya, she has bla bla bla. Mother has, si ini bisa siapa saja, bisa ibu, ya bisa sister, bisa auntie, bisa ya pokoknya perempuan yang sendiri yang kita ganti namanya. Misalnya di sana ada Bu Nabila, ya that is Mrs. Nabila. Maka kita bilang Miss Nabilanya kita ganti dengan si. She is a teacher, dia adalah guru. Nah ini sinya dari nama Bu Nabila tadi. Oke, ya. Jadi ada has ya. Ini untuk si, it juga dan singular subject. Singular subject itu benda yang tunggal. Jadi kalau plural itu lebih dari satu, kalau singular itu tunggal satu ya. Ini kita lihat kemudian patternnya ya. Pattern itu rumus pola, cara membuatnya. Ya, kayak orang bikin baju kadang-kadang dipola dulu di koran, digunting-gunting. Ini namanya pattern ya atau pola. Ya. Ini pertama ada tanda plus, itu maksudnya kalimat positif. Ya, jadi dalam bahasa Inggris nanti ada kalimat positif, kalimat negatif dan kalimat interrogatif ya. Positif ya sepintas Pananang gambarkan, jelaskan, dia adalah kalimat berita untuk menyampaikan informasi. Ya, negatif kalimat menyangkal untuk mengatakan tidak. Ya, dan interrogatif kalimat untuk tanya, interogasi biasa digunakan oleh polisi untuk nanya-nanya ya. Nanya-nanya orang yang ditangkap atau siapapun pelaku kriminal ya. Itu namanya interogasi. Ya baik, ya subjek ya have tambah objek. Ya, jadi subjek ditambah plus ya. Kamu tulis subjek misalnya I, tambahkan have, tambahkan objeknya apa? New phone. Berarti I have new phone. Ya. Stand to help me record a video. Ya. Oh, new phone stand. Ini tripod ya. Jadi new phone stand. Tahu stand ini kaki apa? Ini yang Pananang gunakan ini jadi kaki untuk biar handphone kita letakkan tanpa kita pegang. Ya orang bilang namanya tripod ya, 3 kaki. Tapi ini disebutnya new phone stand. To help me record a video. Untuk membantu saya merekam video. Jadi nggak perlu dipegang ya. Capek kalau pegangin bikin video. Ya. Jadi I have a new phone. Jadi rumusnya adalah I tambah have dicetak tebal kemudian tambah new phone stand itu objeknya. Yang kedua the boys have.
Boys, anak laki-laki banyak, ya berarti lebih dari satu, maka menggunakan have. Ya, the boys have chicken soup for lunch. Anak laki-laki itu punya sop ayam untuk lunch, makan siang ya. Ya, makan siang. Ya, mungkin ke sekolah bawa itu. Indri and Gilang have a nice garden in the back of their house. Indri sama Gilang have karena dua punya kebun yang bagus di belakang rumah mereka. Nah, ini yang menggunakan have untuk kalimat positif dengan tanda plus tadi. Yang kedua, subjek don't sama have plus object and complement. Ya, ini untuk menyatakan tidak. Jadi tambahkan don't. I don't have. I have saya punya, I don't have saya tidak punya. Tambahkan don't semuanya. Artinya tidak. Yang terakhir adalah do, ya, untuk bertanya. Do you? Do the boys? Do di depan, ya, kemudian tambahkan have. Nah, ini yang nomor satunya, nak, ya. Nanti akan kita lanjutkan nomor 2-nya, bisa kalian baca untuk patternnya, subjeknya. Dan nanti untuk tugasnya masuk di halaman 41, ya. Itu kita lihat, ya. Oh, enggak, di halaman itu aja, nah. Di halaman 39 tugasnya di activity 24. Jadi tugasnya di halaman 39, activity 4 24, disalin di buku tulisnya. Disalin di buku tulisnya, nanti akan dikumpulkan. Ya, diisi dengan tadi possessive adjective yang pertama. Is this bla bla bla. Itu pilihannya di dalam yang ini. Pilihannya my, you, your, his, her, its atau our atau their. Pilihannya itu, nah. Pilihannya yang di halaman 38 yang possessive adjective-nya, ya. Ini dengan possessive adjective, ya. Oke, saya kira cukup, nak, untuk pertemuan kali ini, ya. Sekali lagi dipahami tentang pronoun. Kita sudah belajar 3 pronoun. Yang pertama untuk subjek, yang kedua untuk objek, dan yang ketiga untuk possessive adjective. Nah, untuk possessive adjective, ya, di halaman 38, ya, itu kemudian soal yang kalian nanti kerjakan ditulis di bukunya di halaman 39 1 sampai 10, ya. Jawabannya saja boleh. Ya, mau soalnya itu lebih baik, ya, dan jawabannya diisi dengan possessive adjective yang di halaman 38, yaitu dengan my, your, his, her, its, our, and their. Oke, thank you. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam buat keluarga, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.